Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SST, MK, MM, MHum. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan mengenai transformasi digital perpajakan melalui pemanfaatan teknologi intelijen bisnis, studi kasus Cortex DJP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Sarah Ardian Hudzaifah, Gisela Isabella Suyono, Anissa Humairoh, Alfian Dwi Prastiono, Widi Pratama, Martinus Perdana Putra Sidaputar, dan saya Risma Galang Septiawan, dan juga yang terakhir ada Boas Daniel Pardidi. Next, ya. Materi presentasi kami kali ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembahasan yang terdiri dari deskripsi sistem Cortex DJP, pemanfaatan teknologi intelijen bisnis dalam Cortex, kemudian ada tantangan dalam implementasi Cortex DJP, dan strategi penyelesaian berdasarkan teori intelijen bisnis. Kemudian ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Kepada Saudari Gisela, saya persilahkan. Untuk latar belakang di pembahasan kali ini, jadi kita mengambil studi kasus dari Cortex DJP, jadi saat sektor termasuk perpajakan. Jadi saat ini Direktur Jenderal Pajak menggunakan Cortex sebagai website perpajakan yang mengintegrasikan probis utama perpajakan. Contoh probisnya seperti pengawasan, layanan wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, registrasi, dan penagihan. Kemudian transformasi yang dilakukan oleh DJP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan biaya dan menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memperkecil resiko terjadinya fraud atau pelanggaran. Dari penerapan ini digunakan bisnis intelligence yang akan membantu untuk mendukung analisis serta pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan ini sendiri ada tantangannya tersendiri, yaitu ada dari sisi teknologi, integrasi data, sumber daya manusia, dan analisis informasi. Kemudian akan diperlukan pendekatan berbasis teori bisnis intelligence untuk mengatasi tantangan untuk penerapan Cortex ke depannya. Selanjutnya, ini yang pertama adalah bagaimana cara penerapan teknologi intelijen bisnis dalam sistem Cortex untuk mendukung transformasi digital perpajakan di Indonesia. Kemudian yang kedua, tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi teknologi intelijen bisnis di sistem Cortex. Dan yang terakhir adalah lakukan untuk mengatasi tantangan digital berbasis bisnis intelligence. Selanjutnya untuk Kak Anissa, silahkan. Oke, masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi mengenai sistem Cortex DJP. Jadi Cortex DJP merupakan sistem administrasi perpajakan yang dibangun oleh DJP dalam rangka reformasi perpajakan berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem-sistem yang lama yang tidak terintegrasi dan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data. Cortex mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penegakan hukum dalam satu platform yang terpusat. Sistem ini dirancang dengan arsitektur berbasis BI yang memungkinkan pengolahan dan analisis data perpajakan secara real-time dan otomatis. Cortex DJP mengedepankan efisiensi pengumpulan data, visualisasi informasi, serta pengambilan keputusan berbasis analisis data besar. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi intelijensi bisnis dalam Cortex. Dalam implementasinya, Cortex DJP menggunakan prinsip-prinsip BI yang berupa pertama, extract, transform, load, atau data dari berbagai sistem lama ditarik, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam sistem data warehouse yang terpadu. Kemudian ada online analytical processing, yaitu data dianalisis secara multidimensi untuk keperluan pelaporan, evaluasi kinerja pajak, dan segmentasi wajib pajak. Dan yang terakhir ada data visualization, yaitu laporan kinerja perpajakan disajikan dalam bentuk dashboard yang interaktif untuk memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan. Kemudian next, silahkan kepada Mas Alfian, saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang tantangan dalam implementasi Cortex DJP. Meskipun Cortex DJP membawa inovasi besar, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan teknologi dan operasional.
antara lain yang pertama yaitu integrasi data historis yang tidak seragam dari berbagai sistem warisan atau sistem sebelumnya. Yang kedua, kesenjangan kemampuan SDM dalam memahami dan memanfaatkan sistem berbasis bisnis intelijen. Yang ketiga, resisten internal terhadap perubahan proses manual menjadi digital. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan infrastruktur dan keamanan data yang tinggi, mengingat sifat sensitif data perpajakan. Next slide. Nah, yang berikutnya yaitu strategi penyelesaian berdasarkan teori intelijen bisnis. Berdasarkan teori yang ada, tantangan dalam implementasi Cortex DJP dapat diselesaikan melalui penerapan intelijen bisnis berupa 1. Penerapan proses ETL, extract, transform, and load secara sistematis untuk menangani heterogenitas data. Yang kedua, pelatihan teknologi bisnis intelijen untuk pegawai DJP dengan kurikulum pelatihan bisnis intelijen yang terstruktur. Yang ketiga, penerapan fase adopsi teknologi yang bertahap dan menerapkan keterlibatan aktif pengguna sejak awal pengembangan sistem akan menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan adopsi teknologi. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi bisnis intelijen harus disertai penguatan aspek keamanan data dengan arsitektur cloud yang aman, enkripsi data, dan pengendalian akses berbasis peran, role-based access control. Selain itu, perlu diterapkan monitoring real-time dan protokol pemulihan bencana, disaster recovery, sebagai bagian dari infrastruktur bisnis intelijen yang andal. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Widi. Kepada Mas Widi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transformasi digital perpajakan melalui Cortex DJP merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem perpajakan nasional dengan memanfaatkan teknologi intelijen bisnis atau BI. 2. Cortex DJP menggunakan pendekatan bisnis intelijen seperti integrasi data, ETL, analisis multidimensi atau OLAP, dan visualisasi laporan yang mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan akurat. 3. Meskipun Cortex menghadirkan berbagai inovasi teknologi, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi sistem lama, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan adaptasi teknologi yang cepat. Nomor 4, strategi intelijen bisnis seperti pelatihan teknologi, pendekatan agile, dan pemanfaatan sistem BI secara proaktif dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kendala implementasi serta mendorong optimalisasi sistem perpajakan digital. Dan yang terakhir, penerapan teknologi intelijen bisnis dalam Cortex DJP tidak hanya menguntungkan pihak otoritas pajak, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib, transparan, dan adaptif terhadap perubahan era digital. Selanjutnya, silakan Mas Martinus. Baik, saya akan menyampaikan terkait saran-saran yang dapat dilakukan. Ada 3. Yang pertama itu untuk Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan dan literasi teknologi kepada pegawai semua lini, agar pemanfaatan data analitik Cortex DJP dapat berjalan optimal dan seragam. Selain itu, penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sistem dengan pendekatan agile yang responsif terhadap dinamika regulasi perpajakan. Yang kedua itu bagi dunia usaha dan wajib pajak, yaitu dunia usaha perlu memahami dan mengikuti perkembangan sistem Cortex DJP agar dapat memanfaatkan fitur digital dengan baik dan menghindari ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Pemahaman terhadap manfaat teknologi BI juga penting untuk meningkatkan efisiensi internal perusahaan. Dan yang terakhir itu bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan Cortex terhadap kepatuhan wajib pajak secara kuantitatif, serta evaluasi terhadap user experience dari perspektif pengguna langsung sistem Cortex. Saya kembalikan dengan Mbak Sarah. Silakan. Ya, Mas, next slide. Kemudian ini daftar pustakanya bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian next slide lagi.
Baik, terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasi yang telah disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.